Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan pembelajaran materi akidah akhlak. Sebelum kita mulai, silahkan dipersiapkan terlebih dahulu buku dan juga pulpennya. Manfaat sholat yang pertama yaitu mendidik disiplin dan menghargai waktu. Ya kan? Jadi kita dalam satu hari satu malam kita sholat 5 waktu. Nah, harus tepat pada waktunya. Itu secara tidak langsung telah mendidik kita untuk disiplin dan menghargai waktu. Yang kedua, dengan melaksanakan sholat, maka hati kita akan menjadi tenang. Loh, kok bisa? Nggih, bisa. Karena ibadah sholat intisarinya adalah hubungan antara hamba, antara abd dengan Tuhannya, dengan Allah. Lah, bagaimana mungkin hati kita tidak menjadi tenang apabila dalam setiap harinya kita rutin berkomunikasi dengan pencipta kita minimal 5 kali, ya kan? Belum lagi kalau ditambah dengan sholat tahajud, ditambah lagi dengan sholat duha, ditambah lagi dengan sholat rawatib lainnya, ya kan? Manfaat sholat yang ketiga yaitu menyadarkan manusia mengenai hakikat dirinya yang merupakan hamba Allah. Kulo, sampean, kita semua merupakan hamba Allah yang diciptakan di dunia untuk beribadah, untuk menyembah Allah. Andai kata seluruh manusia tidak ada yang menyembah Allah, tidak ada yang melaksanakan sholat, Allah sama sekali tidak akan merasa rugi. Tidak berpengaruh kita sholat atau kita tidak, itu tidak berpengaruh dengan kekuasaan Allah, tetapi kitalah yang merugi. Karena sholat itu kebutuhan. Sholat itu kebutuhan, Duk, ya. Harus kita tanamkan bahwa sholat itu adalah kebutuhan kita, yang artinya kita harus selalu mencukupi kebutuhan kita. Harus sholat minimal 5 waktu. Yang keempat, dengan melaksanakan sholat secara tidak langsung kita telah menanamkan nilai bahwa tidak ada yang memberi kenikmatan dan pertolongan selain Allah. Perlu di garis bawah induk, ya, tidak ada yang memberi kenikmatan dan pertolongan selain Allah. Jadi jangan mengharapkan apapun kepada manusia. Ketika sampean masih mengharapkan kepada manusia, maka sampean masih akan merasakan kecewa. Setiap permasalahan, setiap persoalan kita kembalikan kepada Allah. Kita minta petunjuknya, kita minta jalan keluarnya kepada Allah. Lewat mana? Lewat sholat itu, karena kita berkomunikasi dengan Allah. Nanti dilanjutkan dengan berzikir dan berdoa. Manfaat yang kelima yaitu menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Lah, nanti sampean silahkan coba ya pengamatan mawon. Coba silahkan diamati kebiasaan atau sifat antara orang yang rajin sholatnya dengan yang tidak sholat. Apakah sama? Menurut saya insya Allah tidak akan sama. Logikanya mawon, orang yang sudah berani untuk meninggalkan sholat, padahal sholat itu perkara yang fardu, sholat itu adalah kepalanya ibadah, kok sudah berani ditinggalkan, maka tidak akan heran kalau dia akan berani melakukan hal-hal yang keji dan hal-hal yang mungkar, karena dia tidak punya batasan dirinya. Manfaat yang keenam yaitu menjauhkan diri dari sifat sombong. Kok saged? Karena sholat itu bentuk ibadahnya itu sama.
untuk semua orang, laki-laki ataupun perempuan, yang kaya maupun yang tidak kaya, yang tua maupun yang muda, yang cantik maupun yang kurang cantik, yang tinggi ataupun yang kurang tinggi, orang Indonesia ataupun orang Arab ataupun orang Korea ataupun orang Inggris, itu ibadah sholatnya itu wujudnya sama, bentuknya sama. Yang namanya Isya nggih 4 rakaat, yang namanya zuhur nggih 4 rakaat, yang namanya subuh nggih 2 rakaat. Takbirnya sama, Fatihahnya sama. Lah terus kalau semuanya sama, terus apa yang mau dibanggakan? Apa yang mau kita sombongkan? Nah, ngoten nggih. Kita sama-sama hamba Allah yang punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Demikian materi hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.